sahabat cerdas, bersama kami BPSDM Kumham TV, kami informasikan bahwa pagi ini, BPSDM Hukum dan HAM telah melaksanakan kegiatan apel pagi dan pengibaran bendera lingkungan BPSDM Hukum dan HAM. Sahabat cerdas, petugas apel pada pagi ini, dari jajaran Politeknik Ilmu Pemasyarakatan atau Poltekip, adapun petugas pengibar bendera dari Taruna Politeknik Imigrasi, sedangkan selaku pembina apel, yaitu Direktur Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Ibu Rachmayanti. Dalam amanatnya pembina apel, menyampaikan bahwa apel pagi merupakan salah satu bentuk kedisiplinan seorang aparatur sipil negara, dan mengingatkan bahwa selaku aparatur sipil negara wajib mengikuti apel, karena apel bukan sebagai ajang kumpul saja, akan tetapi maknanya adalah mendapatkan informasi penting yang disampaikan oleh pembina apel. Sahabat cerdas, berikut amanat pembina apel selengkapnya. Untuk amanat diistirahatkan. Untuk amanat istirahat di tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita yang saya hormati. Pimpinan tinggi Pratama di lingkungan BPSDM, dalam hal ini hadir Bapak Ses BPSDM, lalu yang saya hormati koordinator asesor dan juga asesor ahli utama, kemudian wakil direktur Politeknik Imigrasi, para dosen, para JFU, JFT, peserta diklat analis hukum, kemudian juga hadir para taruna, taruni Poltekim yang saya sayangi dan banggakan. Pertama-tama marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat perlindungan, nikmat kesempatan. Semua ini atas karunia, petunjuk, rahmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini kita alhamdulillah masih bisa bertemu, bersilaturahim dalam kegiatan apel pagi yang merupakan bagian daripada bentuk kedisiplinan seorang ASN. Saya mengingatkan saja bahwa Bapak Ibu selaku ASN wajib mengikuti kegiatan apel, karena apel ini bukan sebagai ajang untuk kumpul saja melaksanakan formal apel seperti upacara, tetapi juga maknanya adalah mendapatkan informasi penting yang disampaikan oleh pembina apel. Ada beberapa hal pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan. Pertama, berkaitan dengan ini sudah bulan ke-10 berarti sudah awal bahkan pertengahan dari semester kedua. Selanjutnya izinkan saya untuk menyampaikan hal-hal pokok berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan kedinasan. Jadi memang saya harus menyampaikan di sini karena sangat kurang dalam hal mengedukasi maupun mensosialisasikan adanya peraturan baru. Ini sangat penting di jajaran perguruan tinggi, baik itu Poltekim yang insya Allah nanti ke depan jadi Poltekpin karena perguruan tinggi sudah menurunkan atau menerbitkan peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Ristek nomor 44 tahun 2024, dan semua jabatan akademik dosen itu harus paham. Dan juga penyelenggaraan ini bukan di Kementerian
bukan hanya di Kementerian Hukum dan HAM, tapi seluruh kementerian yang memiliki perguruan tinggi kedinasan itu wajib memahami apa saja yang berkaitan dengan terkait dengan Permen 44 tahun 2024. Jadi perguruan tinggi selama ini khususnya di perguruan tinggi kedinasan atau vokasi, permasalahan yang selalu saja menjadi permasalahan yang bisa menyebabkan penyelenggaraan itu tidak maksimal. Pertama, permasalahan terkait masalah profesi, karir, dan penghasilan dosen, di mana profesi dosen belum memiliki batasan hak dan kewajiban yang jelas. Seperti misalnya perbedaan antara hak dan kewajiban dosen NIDN, dosen NIDK, dan NUP yang belum jelas. Yang kedua, peraturan yang rumit dan belum fleksibel. Ini terkait pengangkatan, pemindahan, dan sertifikasi dosen. Seperti perpindahan dosen memerlukan persyaratan lolos butuh dari perguruan tinggi asal ataupun tujuan. Juga terkait dengan sertifikasi dosen. Ini hanya dapat dilakukan oleh sejumlah perguruan tinggi. Jadi kalau tidak memiliki kualifikasi perguruan tinggi yang cukup baik, yang memiliki kualifikasi unggul, mereka tidak bisa menyelenggarakan sertifikasi dosen. Ini yang menjadi beban buat para dosen kita, terutama di perguruan tinggi kedinasan. Lalu kenaikan jenjang jabatan akademik ini juga memerlukan proses yang panjang, seperti misalnya proses kenaikan jenjang jabatan akademik dosen ke lektor, dari lektor ke lektor kepala, kemudian lektor kepala, profesor. Ini dilakukan oleh kementerian, dalam hal ini Kementerian Ristek Dikti, sehingga menyebabkan proses panjang dan antrian yang cukup sangat melelahkan. Keempat, penghasilan dosen belum sebanding dengan kontribusi dan beban kerja dosen yang melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Untuk mencapai angka kredit saja itu ibaratnya berdarah-darah, karena setiap dosen itu wajib minimal 12 SKS per semester harus dilaksanakan. Belum lagi melakukan penelitian yang tentu yang mempunyai akreditasi internasional. Seperti misalnya ada beban kerja dosen. Nah, ini para dosen diharapkan dapat melakukan beban kerja dosen ini dengan laporan kerja atau kinerja dosen. Belum lagi menyusun SKP gitu ya. Nah, ini harus dilaksanakan bukan hanya maksimal terperinci, tetapi juga ini syarat administratif sifatnya. Lalu permasalahan tersebut ini alhamdulillah sudah terbit Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024. Saya harapkan para dosen harus memahami ini, dan nanti bagian penjamin mutu itu wajib untuk mensosialisasikan kepada seluruh dosen agar memahami apa saja yang bisa dilaksanakan terkait dengan karir, kemudian profesi, karir, dan penghasilan dosen. Insya Allah kalau dengan penghasilan dosen, karena kita adalah ASN, itu sudah termasuk di dalam penganggaran ASN pada kementerian. Bapak Ibu sekalian, ke depan bahwa dengan adanya kebijakan peraturan yang dipedomani oleh setiap perguruan tinggi, baik itu perguruan tinggi secara umum gitu maupun sekolah kedinasan, maka dapat mengajukan memajukan maksud saya, dan melakukan pengembangan penuh terutama dukungan untuk karir profesi dosen ini yang diharapkan harus semakin otonom.
gitu ya. Jadi nanti kebijakan untuk promosi itu yang mengatur adalah dorongan dari internal perguruan tinggi tersebut. Jadi dengan adanya Permendikbud yang baru, maka jelas ini mengatur mengenai, ya, memperjelas pengaturan mengenai status dosen yang tidak lagi dosen NIDN, jadi tidak kenal lagi dengan dosen NIDN, NIDK atau NUP, tetapi yang ada hanya dosen tetap dan dosen tidak tetap, gitu ya. Kemudian juga memperjelas pengaturan terkait profesi dosen, ya. Jadi dosen tetap memiliki jabatan akademik yang automatically ini mempermudah, ya, tidak ada persyaratan khusus lagi untuk menempati jabatan akademik, misalnya dari asisten ahli, star jabatan akademik, ya. Jadi hanya dilihat kualifikasi. Kalau dia kualifikasinya adalah S2, maka automatically dia langsung menjabat menjadi asisten ahli. Kalau dia backgroundnya adalah kualifikasi S3 doktor, maka dia bisa menempatkan jabatan lektor, gitu ya. Nah, penyederhanaan peraturan terkait pengangkatan, kepindahan, gitu ya, kepindahan, dan biasanya dari jabatan fungsional tertentu, misalnya ingin menjadi dosen, gitu ya. Kemudian juga bagaimana ketika pemindahan itu dilakukan, ya. Kemudian juga harus mengikuti sertifikasi dosen. Nah, dosen yang diangkat ini hanya memenuhi kualifikasi dan kompetensi dosen. Jadi tidak ada persyaratan tambahan. Jadi jangan ragu-ragu bila Bapak Ibu ingin, ya, kira-kira sudah mengukur kapan saya akan pensiun, ya silakan mau alih tugas menjadi dosen, ya tidak dipersulit, ya. Kemarin agak ketat begitu ya pengaturannya, sekarang justru dipermudah, automatically Bapak Ibu bisa pindah, tinggal hanya melihat kualifikasi dari pendidikannya saja, gitu ya. Jadi pengangkatan dosen ASN jadi mengikuti peraturan ASN, gitu ya, peraturan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang ASN. Kemudian tidak ada pembatasan usia. Namun mengikuti peraturan ASN sesuai batas usia pensiun. Jadi kalau kira-kira mau pensiun, kalau kemarin Bapak Ibu terkendala usia 54 tahun, ya paling terakhir 56 tahun, Bapak Ibu kalau berminat menjadi dosen cepat-cepat, ya, harus mengajukan permohonan untuk menjadi dosen, gitu. Kalau berminat menjadi dosen. Nah, sekarang masih bisa ada waktu, ya, sekitar 50 usia, kalau mau 60 tahun begitu, atau 58 bagi yang eselon 3, gitu ya. Itu masih bisa, ya, kesempatan usia-usia 56, 57 cepat-cepat, ya, mengajukan untuk menjadi jabatan dosen. Kemudian pembinaan dosen, ya, mengikuti peraturan ASN juga. Kalau selama ini ada persyaratan khusus begitu ya yang disyaratkan, tetapi tergantung dari perguruan tinggi tersebut, gitu ya. Kalau memang ada peraturan internal dalam perguruan tingginya, maka peraturan khusus itu masih berlaku. Kemudian yang terakhir, ini meningkatkan otonomi. Nah, ini perguruan tinggi terkait karir dosen. Jadi Bapak Ibu nanti jika mau promosi, ya, ini bagi dosen, ya, ini dilakukan di internal perguruan tingginya. Jadi misalnya di Poltekpin suatu saat atau Poltekkip harus sudah menetapkan indikator kinerja perguruan tinggi. Jadi nanti setiap dosen itu boleh memilih 2 indikator kinerja perguruan tingginya. Insya Allah awal tahun 2025 kami dari Poltekkip segera menyusun indikator kinerja perguruan tinggi turunan dari indikator utama. Jadi tetap indikator utamanya dari kementerian, kemudian BPSDM, kemudian Poltekkip menjabarkan lagi menjadi beberapa indikator, karena nanti setiap dosen itu memilih paling tidak 2 indikator yang wajib dilaksanakan setiap tahunnya, ya.
untuk jenjang jabatan dosen ini yang menjadi kualifikasi ketika akan diusulkan untuk promosi ya, baik di internal unit jabatan ya, unit di perguruan tinggi ataupun untuk keluar perguruan tinggi. Itu Bapak Ibu sekalian, seharusnya memang peraturan ini diberikan secara lengkap, tapi saya hanya memberikan poin-poin saja karena waktu kita terbatas, dan saya berharap juga Bapak Ibu jangan sampai ketika saya mensosialisasikan ada yang pingsan gitu ya, nanti saya berdosa gitu ya. Jadi itu barangkali yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan, bisa menjadi wawasan, pengetahuan buat kita semua, dan edukasi Bapak Ibu sekalian memilih jabatan fungsional apa yang sekiranya yang pas buat kita, dan juga yang sudah menjadi dosen, ayo saya menghimbau sekali lagi semangat ya, karena dosen itu pilihan ya, jabatan akademik yang boleh dibilang prestis ya, tidak semua orang bisa mengamalkan ilmunya ya tanpa bisa menguasai pengetahuan, tetapi jarang orang yang mampu untuk bisa men-share ilmunya ya dengan menjadi seorang dosen. Ya, sekali lagi masih banyak kesempatan, peluang untuk menjadi dosen ya, silakan ya, Bapak Ibu boleh memilih ya, di Poltekkip masih bisa ya, kita membuka peluang untuk Bapak Ibu yang pindah alih tugas menjadi dosen. Jabatan akademik insya Allah menjadi karir yang baik yang bisa diharapkan untuk kemajuan Bapak Ibu sekalian pada karirnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lahir batin apabila ada kata yang salah atau kurang. Mudah-mudahan langkah kaki kita mengikuti apel pagi ini yang mendapat ridho subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu diberikan kesehatan, panjang umur, lagi berberkah. Itu saja yang bisa diberikan atau disampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Gerak. Yel-yel BPSDM dipimpin oleh pembina apel. Mari kita gelorakan yel-yel Kementerian Hukum HAM. Salam pembaruan. Ulangi, salam pembaruan. Belum semangat. Sekali lagi, salam pembaruan. BPSDM. 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 Terima kasih. Sahabat cerdas, demikian info BPSDM Kumham TV hari ini. Semoga bermanfaat. Salam adaptif.